DPRD Kabupaten Cilacap awalnya telah menyetujui usulan pengadaan motor dinas untuk para kades se-Kabupaten Cilacap dalam Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS yang diusulkan eksekutif. Dalam hal ini, PJ Bupati Aulin Muri saat beliau menjabat PJ Bupati Cilacap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan pada rapat paripurna perubahan APBD tahun 2024. Senin 12 Agustus 2024. Pada intinya, usulan eksekutif PJ Bupati Aulin Muri setuju dengan pengadaan kendaraan sepeda motor untuk para kades karena secara anggaran masih memungkinkan. Namun pada hari Senin 30 September 2024, saat sidang paripurna dengan agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD dan tanggapan Bupati Cilacap terhadap raperda pelaksanaan APBD Cilacap, usulan pengadaan kendaraan dinas untuk para kades ditolak atau ditunda. Dari semua fraksi, hanya fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, dan fraksi P3 yang menyetujui usulan pengadaan motor untuk para kades. Hal ini dikaitkan dengan Pilkada Cilacap yang akan berlangsung 27 November 2024. Diketahui, yang mengusulkan pengadaan motor untuk para kades saat ini mencalonkan diri menjadi salah satu calon Bupati Cilacap. Berikut ungkapan dari anggota fraksi Gerindra Kabupaten Cilacap, Suheri. Assalamualaikum Pak Suheri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait dengan pengadaan motor untuk para kepala desa se-Kabupaten Cilacap ini Pak, waktu itu telah dalam KUA PPAS telah disetujui. Kelanjutannya bagaimana ini Pak? Oh iya, terkait dengan rencana pengadaan kendaraan operasional untuk para kepala desa se-Kabupaten Cilacap, ini di dalam KUA PPS memang sudah disepakati bersama, itu akan diadakan di anggaran perubahan tahun ini. Namun dalam dinamika pembahasan RAPBD perubahan tahun 2024 itu ternyata terjadi perubahan karena kalau kami dari fraksi Gerindra dan juga dari yang mana fraksi Gerindra itu merupakan gabungan antara anggota Dewan Gerindra dengan P3 menjadi fraksi Persatuan Gerindra Persatuan, dan fraksi Nasdem ini tetap menyetujui ya agar pengadaan kendaraan inventaris untuk para kepala desa itu untuk tetap dianggarkan di anggaran perubahan 2024 ya. Namun untuk teman-teman yang lain ini dalam sebuah dinamika itu punya alasan yang lain, alasan tersendiri, sehingga teman-teman yang lain ini meminta untuk dibatalkan dalam anggaran perubahan 2024. Nah, untuk itu kami fraksi Gerindra ini mohon maaf kepada para kepala desa, ini kami tidak bisa mempertahankan karena kami kalah jumlah, itu di voting sih kalah jumlah, jadi dengan argumen atau alasan apapun ya kalau sudah kalah jumlah ya kita tetap kalah. Nah, harapan kami tetap menghormati hasil musyawarah itu walaupun dengan voting atau apa, yang jelas ini sudah menjadi kesepakatan bahwa pengadaan kendaraan bermotor untuk para kepala desa itu digagalkan di dalam APBD perubahan tahun 2024. Begitu Bu Nani ceritanya. Pak, awal mula dari usulan pengadaan motor untuk para kepala desa itu malah dari Pak Kades sendiri dan meminta berkonsultasi, meminta kepada jamaah waktu itu PJ Bupati Aulin Muri ya, terus diusulkan di DPRD di sidang paripurna dan menjadi putusan KUA PPS lah. Sementara yang menyetujui adalah Nasdem, Gerindra, dan P3 dan partai yang lain tidak menyetujui. Apakah hal ini berhubungan dengan pilkada yang sedang terjadi di Kabupaten Cilacap ini terpetak-petak atau mereka merasa panik atau bagaimana ya Pak Kades? Pak Suheri. Iya. Jadi
Ya kalau kaitannya dengan itu ya ada kemungkinan pertimbangannya ke arah situ kayak gitu. Tapi kalau menurut kami dari fraksi Gerindra itu alasan kenapa kita tetap mengusulkan atau tetap menyetujui agar pengadaan kendaraan operasional untuk para kepala desa itu tetap dilaksanakan karena apa? Menurut kami pemerintah desa ini kan sebagai pemerintah di tataran yang paling bawah ini justru mempunyai peranan yang sangat penting, di mana ketika desa makmur negara pun akan makmur, negara maju, desa maju, negara pun juga maju kayak gitu. Nah terus sebagai kepala desa, di mana kepala desa adalah sebagai penyelenggara roda pemerintahan desa itu tentunya kan mobilitasnya cukup tinggi, sehingga di situ butuh sarana prasarana yang mendukung untuk meningkatkan kinerja para kepala desa di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Nah salah satunya dipandang penting ini adalah kendaraan operasional bagi kepala desa. Sementara kan sudah ada kendaraan operasional itu, tapi kan umurnya itu sudah lama sekali itu. Ya idealnya kan ya maksimal 5 tahun lah, itu sudah lebih dari itu, sehingga sudah tidak layak untuk dipakai. Apalagi untuk yang letak geografisnya ini ya Cilacap kan sangat luas, banyak desa-desa yang secara letak geografisnya itu cukup sulit. Ini kan kalau kendaraannya tidak sehat kan kami mengkhawatirkan akan mengganggu kinerja para kepala desa. Begitu Mbak Nani. Yang tetap mengajukan dan menyetujui adalah Gerindra dan koalisinya Pak. Sebenarnya usulan mereka adalah realistis untuk kepentingan para kepala desa ini ya Pak. Iya, kami murni untuk mempertimbangkan karena untuk menunjang kinerja para kepala desa itu ya. Terkait dengan saat ini berbarengan dengan pilkada, wong yang dibelikan motor aja misalkan nanti itu belum tentu kemudian memilih, yaitu Pak Awaludin yang dulunya itu menggagas untuk pengadaan kendaraan motor ini, belum tentu ya. Jadi menurut kami ya kalau misalkan ada kekhawatiran terkait dengan nanti menguntungkan salah satu paslon ya menurut kami tidak benar begitu. Tegaskan kepada masyarakat Pak, terutama untuk para kades ini terkait dengan tidak terrealisasinya pengadaan pengadaan motor untuk para kades atau tidak disetujui untuk hari ini. Ya, jadi kami perlu menyampaikan kepada para kepala desa se-Kabupaten Cilacap bahwa kami mohon maaf atas nama fraksi Gerindra ya, karena tidak bisa memenuhi harapan dari para kepala desa, di mana tentunya karena kemarin sudah disepakati di PPS di perubahan akan mendapatkan kendaraan operasional, akan tetapi tidak bisa terrealisasi, dan tentunya ya sedikit banyak kan tentu ada yang kecewa. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak bisa mempertahankan karena kami salah jumlah. Begitu Mbak Nani. Siap. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.